Salam komunikasi. Saya Rangga Buminuswantoro, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UAJY, akan menjelaskan mengenai bidang peminatan di dalam program studi Ilmu Komunikasi UAJY. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dulu mengenai struktur kurikulum di prodi kita yang terdiri dari 144 SKS yang terbagi dalam sejumlah mata kuliah yang nantinya akan dijalani oleh mahasiswa dalam rentang waktu 8 semester sampai 14 semester. Maka pada poin ini, mahasiswa bisa menempuh studi di Prodi Ilmu Komunikasi UAJY dengan cepat, yakni 8 semester atau 4 tahun, atau bahkan sebelumnya, dan nanti maksimal batas akhirnya adalah 7 tahun atau 14 semester. Lulusan Prodi Ilmu Komunikasi UAJY nantinya akan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi atau disingkat dengan SIKOM. Dan gelar ini sudah sesuai karena sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 154 tahun 2014 tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelar lulusan perguruan tinggi. Adapun profil lulusan dari Prodi Ilmu Komunikasi adalah menjadi pelaku profesional di bidang komunikasi yang spesialis pada subbidang 1. Komunikasi strategis atau 2. Komunikasi massa dan digital. Nah, pelaku atau profesional di bidang komunikasi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya sebuah kemampuan mendasar yang akan dimiliki oleh setiap lulusan dari Prodi Ilmu Komunikasi yang menjadikan lulusan tersebut memiliki kemampuan untuk bisa berkiprah, untuk bisa berkarya di bidang ilmu komunikasi yang tersebar luas di luar sana. Jadi baik nantinya akan menjadi bagian dari industri komunikasi, media, perusahaan, organisasi, maupun juga menjadi pelaku wirausaha di bidang ilmu komunikasi. Maka yang menjadi tekanan dari profil lulusan ini adalah kemampuan-kemampuan yang nanti akan dimiliki oleh setiap lulusan dari Prodi Ilmu Komunikasi yang akan menjadikannya profesional di bidang ilmu komunikasi pada setiap lini kehidupan yang nanti dijalaninya. Adapun capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang meliputi sikap penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Artinya nanti pada setiap mata kuliah yang dijalani oleh mahasiswa akan selalu mengarah pada tercapainya capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum itu sendiri. Pada bidang peminatan, jadi selaras dengan profil lulusan tadi, maka bidang peminatan yang ditawarkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi ada dua, yakni komunikasi strategis dan komunikasi massa digital. Bidang peminatan ini nanti akan muncul pada pembelajaran di semester 5 dan semester 6, di mana mahasiswa akan menjalani pembelajaran pada mata kuliah yang memang secara spesifik akan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam tentang komunikasi strategis dan komunikasi massa digital. Bahkan tidak hanya pengetahuan, karena mata kuliah yang ada di semester 5 dan semester 6 ini adalah mata kuliah yang justru banyak mengandung unsur praktek sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran ilmu komunikasi itu sendiri. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan alur mata kuliah, dan kita akan mulai dari alur mata kuliah di bagian awal, yakni alur mata kuliah dasar, di mana mahasiswa nanti pada 4 semester pertama akan menjalani perkuliahan paket dengan mengambil mata kuliah dasar yang ada di semester 1 sampai dengan semester 4. Yang saat ini mungkin juga
sedang teman-teman mahasiswa jalani. Nah, mengapa kemudian mata kuliah yang ada di 4 semester ini dikatakan sebagai mata kuliah dasar? Karena mata kuliah yang ada di sini memberikan perspektif keilmuan yang mendasar tentang ilmu komunikasi itu sendiri, yang isinya adalah basis konseptual dari ilmu komunikasi yang nantinya akan dikembangkan pada pembelajaran selanjutnya ketika mahasiswa menginjak di semester 5 dan 6 yang akan bertemu dengan mata kuliah di bidang peminatan komunikasi strategis dan komunikasi massa digital. Jadi, mata kuliah yang ada di 4 semester pertama ini menjadi sangat penting karena memberi pengetahuan yang mendasar bagi mahasiswa untuk nantinya menapaki pada jenjang pembelajaran selanjutnya yang lebih spesifik, yang lebih mengandung unsur praktek, dan akan memberi mahasiswa kemampuan-kemampuan praktek yang nantinya akan bisa diterapkan secara langsung di dunia kerja. Menginjak semester 6, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, mahasiswa akan menjalani mata kuliah sesuai dengan bidang peminatan yang dipilihnya. Sebagaimana bisa dilihat di layar, ada 2 bidang peminatan yang masing-masing akan menyediakan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Dan jumlahnya sama, baik itu di bidang peminatan komunikasi strategis maupun komunikasi massa digital. Di komunikasi strategis akan ada 4 mata kuliah wajib, sama, komunikasi massa digital juga, dan juga 4 mata kuliah pilihan. Jadi di semester 5 ini, mahasiswa akan menjalani 4 mata kuliah wajib dan 4 mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu disesuaikan dengan bidang peminatannya, sedangkan mata kuliah pilihan akan diambil oleh mahasiswa, dipilih sendiri oleh mahasiswa dari 12 mata kuliah pilihan yang ada di semester 5 ini. Jadi mahasiswa akan memilih 4 mata kuliah pilihan dari 12 mata kuliah pilihan yang tersedia di semester 5 ini. Nah, lalu bagaimana kuliah-kuliah yang akan dijalani di semester 5 ini? Bagi mahasiswa yang memilih bidang peminatan komunikasi strategis akan mendalami mata kuliah yang di dalamnya berisi pengembangan keilmuan komunikasi yang akan muncul pada pembelajaran spesifik di perusahaan, organisasi maupun instansi, khususnya dalam kaitan perusahaan, organisasi, dan instansi itu mencapai tujuannya dengan ditunjang kegiatan dan program komunikasi yang sudah disusun sebelumnya. Jadi pembelajaran komunikasi strategis nanti akan mengarah ke sana. Sedangkan pembelajaran komunikasi massa digital nanti akan mengarah pada sebuah pembelajaran yang secara spesifik akan mendalami komunikasi di media dan di komunikasi digital yang memungkinkan mahasiswa nanti menyelami bagaimana komunikasi dipraktekkan di media dan juga di media-media baru yang ada di dalam konteks pembelajaran komunikasi digital. Maka mata kuliah komunikasi digital nanti keseluruhannya akan mengarah ke sana. Bagaimana komunikasi dipraktekkan, dikembangkan di media, dan juga media-media baru yang sesuai dengan konteks kekinian. Pada semester 6, sebagaimana tadi juga sudah saya singgung, mahasiswa sama akan menjalani mata kuliah sesuai dengan bidang peminatannya, dan di semester 6 akan ada 5 mata kuliah wajib di masing-masing bidang peminatan, di mana ada 2 mata kuliah yang sama, baik itu di bidang peminatan komunikasi strategis maupun bidang peminatan komunikasi massa digital, yakni mata kuliah KKN dan mata kuliah Bahasa Inggris Komunikasi Terapan. 3 sisanya mata kuliah wajibnya tentu berbeda antara komunikasi strategis dengan komunikasi massa dan digital. Walaupun demikian, mahasiswa sama seperti semester 5 tadi, diberi kesempatan lagi di semester ini untuk mengambil 3 mata kuliah pilihan yang nantinya akan
diambilkan dari 12 mata kuliah pilihan yang disediakan di semester 6. Dan mahasiswa bebas ya memilih mata kuliah pilihan ini dan tidak perlu lagi melihat latar belakang bidang peminatannya. Artinya pada titik ini mahasiswa justru bisa melakukan pengayaan pembelajaran di bidang ilmu komunikasi. Jadi selain menjalani mata kuliah wajib yang ada di masing-masing bidang peminatan, mahasiswa juga bisa mengambil mata kuliah pilihan yang memperkaya pembelajarannya di bidang ilmu komunikasi. Karena bisa jadi nanti mata kuliah pilihan yang diambilnya merupakan mata kuliah pilihan yang sebenarnya desainnya adalah pengembangan dari bidang peminatan yang mungkin berbeda dengan yang diambil oleh mahasiswa. Dan itu tidak jadi soal, justru menjadi pengembangan pembelajaran keilmuan komunikasi mahasiswa. Menginjak semester 7 dan semester 8, mahasiswa akan menjalani KKL dan skripsi yang secara mandiri nanti akan dilakukan di bawah pembimbingan dosen. Jadi, ketika melaksanakan KKL dan skripsi, setiap mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing KKL dan dosen pembimbing skripsi. Nah, pada titik ini dimungkinkan mahasiswa untuk bisa mengambil secara bersamaan KKL dan skripsi. Tentu saja dengan perhitungan yang sudah dikomunikasikan dengan dosen pembimbing akademik dan juga dengan dosen pembimbing KKL dan skripsi. Mengenai tema yang bisa diambil di KKL dan skripsi atau tugas akhir, tidak lagi harus mengacu pada bidang peminatan yang sebelumnya diambil. Artinya mahasiswa pada titik ini bisa memilih tema-tema yang ada di luar bidang peminatannya. Walaupun mahasiswa juga bisa diberi pilihan juga atau bisa mengambil pilihan untuk tetap ada di tema-tema yang sesuai dengan bidang peminatan yang sudah diambilnya. Jadi bebas diserahkan kepada mahasiswa mana yang memang menjadi minat prakteknya, mana yang nanti menjadi minat penelitiannya. Sehingga harapannya ketika mahasiswa menjalani KKL dan skripsi akan menjalani dengan sepenuh hati, dengan gembira, sehingga juga akan selesai tepat waktu dan dengan demikian, sebagaimana rancangan kurikulum, mahasiswa akan bisa selesai menempuh studinya di program ilmu komunikasi UAJ ini dalam kurun waktu 8 semester atau 4 tahun. Demikian teman-teman penjelasan saya tentang bidang peminatan di dalam kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya berharap teman-teman nanti akan bisa memilih dengan tepat dan menjalani perkuliahan dengan efektif dan efisien sehingga mencapai sukses di kemudian waktu. Terima kasih, salam sukses selalu.